Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman dari Biologi 03. Selamat pagi juga Bu Sekar, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai komponen diet seimbang nutrien dan faktor diet, yaitu pada protein. Nah, sebelumnya perkenankan saya terlebih dahulu. Untuk memperkenalkan diri, perkenalkan saya Putri Ayu Widyastuti dan juga ada rekan saya Hanifatul Muslimah. Nah, ini ada subtopik pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian protein, kemudian struktur protein, proses pencernaan protein, fungsi protein, peranan asam amino esensial, cara menghitung protein dalam tubuh, dan yang terakhir sumber protein dan proses pemenuhannya. Yang pertama, pengertian protein. Apa sih itu protein? Nah, protein di sini itu memiliki pengertian molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Nah, protein itu terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Adapun beberapa asam amino di samping itu juga mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalit. Namun, unsur nitrogen adalah unsur protein pertama karena terdapat di dalam semua protein. Akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Nah, jadi unsur nitrogen ini juga merupakan unsur penyusun protein terbesar, yaitu sebanyak 16% berat protein. Kemudian ada struktur protein. Nah, struktur protein itu bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel, yaitu berukuran 1-100 nanometer. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Nah, struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. Nah, untuk gambar struktur protein secara umumnya bisa dilihat di samping ya. Kemudian, struktur protein ini dibagi menjadi 4, yaitu ada struktur protein primer, sekunder, tersier, dan juga kuarter. Untuk gambarnya ada di sebelah ya untuk memperjelas lagi. Selanjutnya ada proses pencernaan protein. Nah, proses pencernaan protein ini pertama-tama dimulai dari rongga mulut dan kerongkongan. Nah, di rongga mulut ini melibatkan kerja gigi dan juga ludah. Kemudian dari mulut menuju lambung. Di lambung ini nantinya ditampung dan bereaksi dengan enzim pepsin. Kemudian menuju usus halus, dan yang terakhir menuju usus besar dan anus. Nah, di usus besar ini terjadi perombakan asam amino. Kemudian protein ini dibuang bersamaan dan akhirnya menjadi feses ya. Untuk gambarannya lebih rinci bisa dilihat bagian di samping. Selanjutnya ada fungsi protein. Fungsi protein memang sangat banyak sekali. Berikut adalah fungsi bagi tubuh manusia yang sangat vital dan menunjang segala sendi kehidupan, yaitu yang pertama sebagai pembentuk otot dan sel-sel, sebagai enzim, protein dalam hormon, alat pengangkut dan alat penyimpanan, pengatur pergerakan, penunjang mekanis, dan yang terakhir pertahanan tubuh atau imunisasi.
Selanjutnya ada peranan asam amino esensial. Nah, asam amino esensial tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari makanan. Makanan sumber asam amino esensial perlu dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang cukup agar kebutuhan tubuh akan nutrisi ini bisa terpenuhi. Nah, sumber asam amino esensial dapat berupa makanan yang mengandung protein hewani maupun makanan yang mengandung protein nabati. Nah, berikut ini ada berbagai jenis asam amino esensial. Yang pertama ada isolation. Nah, isolation itu merupakan BCAA, break chain amino acid, yang paling banyak mengandung otot. Nah, asam amino ini memiliki peran penting dalam pengatur kadar dan energi dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada lisin. Lisin di sini berperan penting dalam produksi berbagai protein pembentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, dan antibodi. Kemudian yang ketiga ada leulisin. Nah, asam amino leulisin ini memiliki banyak peranan dalam tubuh, mulai dari membantu proses penyembuhan luka, memproduksi hormon pertumbuhan, dan juga meningkatkan kekuatan otot. Yang keempat ada valin. Nah, valin ini tuh mirip seperti leulisin ya. Valin berperan penting dalam merangsang hormon pertumbuhan dan memperbaiki kerusakan otot. Kemudian yang kelima ada treonin. Nah, jenis asam amino ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan jantung dan hati, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan juga sistem saraf pusat. Yang keenam ada histisin. Nah, histisin merupakan jenis asam amino esensial yang penting bagi anak-anak. Hal ini karena histisin memiliki peranan dalam perkembangan serta pemeliharaan berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan syaraf. Nah, yang ketujuh ada metionin. Nah, asam amino esensial ini lebih berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh. Nah, tak hanya itu, metionin juga dapat membantu tubuh untuk menyerap mineral zinc dan selenium dalam makanan. Kemudian yang ke-8 ada fenilanin. Nah, fenilanin ini berperan penting dalam pembentukan asam amino lain yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tubuh juga akan mengubah asam amino esensial ini menjadi tiroin dan dopamin yang penting bagi fungsi otak. Kemudian yang ke-9 ada triptofan. Nah, di dalam tubuh triptofan digunakan untuk membuat hormon serotonin, yaitu hormon yang mengatur nafsu makan, tidur, suasana hati, dan juga rasa nyeri. Selanjutnya ada cara menghitung protein dalam tubuh. Nah, cara menghitung protein ini ada dua metode. Yang pertama yaitu perhitungan menggunakan massa tubuh. Nah, di sini massa tubuh yang dimaksud adalah semua yang ada di tubuh kita, tidak termasuk lemak ideal ya. Jadi kita telah melakukan pengukuran komposisi tubuh yang akan memberitahu berapa banyak massa tubuh tanpa lemak yang dimiliki, sehingga kita dengan mudah menentukan jumlah protein yang dibutuhkan. Nah, pengukuran komposisi tubuh ini dapat menggunakan timbangan rumahan yang sudah support hal ini. Nah, setelah diketahui massa tubuh tanpa lemak kita, maka dapat dihitung kebutuhan protein kita, yaitu 0,5 hingga 1 gram protein per pon. Nah, massa tubuh tanpa lemak. Jika menggunakan sistem matrik, itu berarti sekitar 1 hingga 2 gram protein per kilogram. Mungkin begitu ya gambaran secara secara singkatnya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode perhitungan menggunakan berat badan. Nah, jika kita tidak memiliki akses ke analisis komposisi tubuh, atau kita dapat memperkirakan kebutuhan protein berdasarkan berat badan saat ini. Nah, ini tuh bukan metode yang sempurna ya, karena kita memperhitungkan berapa banyak
massa otot yang dimiliki, tetapi setidaknya metode ini memperhitungkan perbedaan ukuran tubuh tiap orang. Nah, berikut cara menghitung kebutuhan protein tersebut. Yang pertama, dalam pon. Nah, kita bisa menghitung berat badan dikalikan dengan 0,7. Kemudian yang kedua, dalam kilogram bisa dikalikan berat badan dengan 1,5. Nah, jumlah yang didapatkan merupakan target yang wajar untuk jumlah protein yang harus kita makan setiap harinya. Sebagai ilustrasi, seorang wanita dengan berat 140 membutuhkan protein sekitar 100 gram, sementara seorang pria dengan berat badan 220 harus mendapatkan asupan protein setidaknya sebanyak 150 gram. Kemudian ada sumber protein. Nah, sumber protein di sini ada dua ya, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati itu merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Di sini contohnya ada kacang-kacangan yang biasanya dibuat menjadi tempe. Kemudian ada protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya di sini ada ayam, daging, telur, keju, dan juga sosis. Kemudian proses pemenuhan protein. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memenuhi asupan protein. Yang pertama yaitu konsumsi makanan sumber protein terlebih dahulu. Kemudian makan sumber protein nabati, tingkatkan dengan sumber protein hewani, minum susu protein tinggi, sertakan makanan tinggi protein setiap kali makan. Kemudian yang keenam, sarapan dengan makan telur. Dan yang terakhir, kita juga bisa konsumsi yogurt. Nah, itu adalah beberapa langkah untuk meningkatkan kadar protein dalam tubuh kita ya. Nah, ini ada daftar pustaka dari materi kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa menuliskan terlebih dahulu di Elita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.